Bab 46 Kontroversi antara keterampilan medis China dan asing. Siapa kamu? Wajah berdaging itu berbalik dan hendak memarahi, tetapi ketika dia melihat sosok di belakangnya, dia gemetar hebat dan hampir duduk di tanah. Terima kasih. Terima kasih untuk bukunya. Catatan. Audi A6L hitam baru diparkir di pinggir jalan, dengan foto departemen pemerintah tergantung di atasnya, dan itu adalah Xie Changfeng, Sekretaris Komite Partai Kota Qinghai, yang datang. Apa yang baru saja kamu katakan? Lakukan sesuai dengan hukum. Hukum mana yang membuatmu melakukan hal seperti ini? Xie Changfeng berkata dengan dingin. Nyatanya, Xie Changfeng tidak datang sebentar, tapi dia baru saja mendengar percakapan antara Lin Yu dan Heng Roulian, dan tidak bisa menahan amarahnya. Di bawah manajemennya selama beberapa tahun terakhir, Qinghai telah berkembang dengan tertib, tidak disangka orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan masih ada. Sekretaris Xie, aku. Seluruh wajah dari wajah berdaging itu berkerut, dan dia sangat panik, mengapa dia melafalkannya seperti ini, dan dia bertemu dengan Sekretaris Komite Partai Kota. Kepala cabang Anda, jika saya ingat dengan benar, apakah Sun Mingsan? Xie Changfeng melirik seragam di tubuh Heng Roulian, dan berkata dengan dingin, biarkan dia datang sendiri ke kantor saya besok. Karena keterbatasan waktu, Xie Changfeng. Tidak setelah berpikir mendalam, saya berencana untuk menyelesaikan akun dengan Sun Mingsan ketika saya bertemu dengannya besok. Ya. Heng Roulian buru-buru mengangguk setuju. Semua kerugian di sini akan ditanggung oleh biromu, cepat dan menghilang. Xie Changfeng berkata dengan anggun, mengerutkan kening. Heng Roulian dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani kentut, mereka bahkan bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi. Terima kasih banyak, Sekretaris. Tuan Qing Tian. Sekretaris Xie adalah tuan bagi rakyat. Pemilik snack bar di sekitar tidak menyangka Sekretaris Xie akan jatuh dari langit. Mereka berdua kaget dan terharu. Tolong bersikap sopan, semuanya. Saya adalah pelayan masyarakat, dan saya secara alami melayani rakyat. Saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa setelah saya kembali, saya akan memerintahkan departemen terkait untuk melakukan pemeriksaan diri dan pemeriksaan diri, untuk mencegah insiden seperti itu terjadi lagi, kata Xie Changfeng dengan benar. Jika dia tidak datang untuk menjemput Lin Yu, dia mungkin tidak tahu penderitaan orang-orang kelas bawah. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus datang ke akar rumput untuk melihat lebih banyak ketika dia punya waktu di masa depan. Xiao He, ayo pergi. Xie Changfeng buru-buru mengundang Lin Yu, dan saudara iparnya masih menunggu di rumah. Jiarong, kamu pergi dulu, aku akan membersihkan di sini. Qin Xiulan tersenyum dan berkata, dia tidak menyangka putra baptisnya begitu menjanjikan sehingga Sekretaris Komite Partai Kota datang untuk menjemputnya secara langsung. Semua manajer toko makanan ringan di sekitar juga iri, dan mengucapkan selamat kepada Qin Xiulan karena telah menerima anak baptis yang cakap. Saat berjalan ke rumah Xie Changfeng memberitahu Lin Yu tentang kondisi saudara iparnya. Penyakit ini adalah atrofi otot yang sangat umum, dan otot-otot di punggung dan leher agak roboh, tetapi anehnya ketika Anda berkeringat, bahu dan punggung Anda akan sakit, dan tangan Anda hanya bisa menempel di tulang rusuk, seperti jika Anda diikat dengan tali secara umum, Anda tidak dapat membukanya sama sekali, dan Anda tidak dapat mengangkatnya, jika Anda menggerakkan lengan Anda secara paksa, otot dan tulang akan terasa sangat sakit, yang tak tertahankan. Kakak ipar Xie Changfeng telah melihat semua rumah sakit di dekat kampung halamannya dalam 2 tahun terakhir. Dia telah melihat semua obat China dan Barat, tetapi dia belum sembuh. Lin Yu direkomendasikan. Xiao He, apakah kamu pernah melihat penyakit ini sebelumnya? Apakah kamu yakin? Xie Changfeng bertanya. Sejujurnya, saya belum pernah melihat kondisi yang aneh. Adapun apakah saya yakin, saya perlu melihatnya untuk mengetahuinya. Lin Yu mengatakan yang sebenarnya, kondisi ini memang terdengar aneh. Oke, kalau begitu mari kita lihat dan bicara. Xie Changfeng mengangguk, berpikir dalam hati bahwa ini benar-benar tidak mungkin, dan masih ada perlindungan Song Lao. Keluarga Xie Changfeng tinggal di kompleks unit pemerintah, yang diberikan kepadanya oleh kota,
karena dia bukan penduduk setempat, dia tidak memiliki rumah di sini. Ukuran rumahnya sedang, dekorasinya sederhana, tetapi sangat bersih, dan memberikan perasaan yang sangat nyaman saat memasuki pintu. Ada 3 orang duduk di sofa, salah satunya adalah pasangan yang terlihat tidak jauh lebih muda dari Xie Changfeng. Tangan pria itu ditekan dengan kuat ke tulang rusuknya, tidak bisa bergerak, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Yang lainnya adalah seorang wanita berusia 50-an, dengan kulit cerah dan wajah lembut, agak mirip pria. Ketika dia melihat Lin Yu, dia segera berdiri dan tersenyum dan berkata, "Ini Xiao He, tolong lakukan perjalanan khusus." Petik 2. Halo, Bibi, tidak masalah. Tanpa bertanya, Lin Yu menebak bahwa ini pasti kekasih Xie Changfeng. Xie Changfeng kemudian memperkenalkan Lin Yu, nama istrinya adalah Yang Yan, nama saudara iparnya adalah Yang Kun, dan nama istrinya adalah Tao Yueping. Yang Kun dan istrinya langsung menyapa Lin Yu dengan antusias, tetapi mereka sedikit bingung dari sudut mata mereka. Kakak ipar berkata bahwa mereka akan menemukan dokter jenius untuk mengobati penyakit mereka. Kenapa pemuda seperti itu datang di sini? Bahkan jika mereka tidak mengerti pengobatan Tiongkok, mereka juga tahu bahwa ada banyak jenis pengobatan Tiongkok dan mata pelajaran yang luas. Ketika mereka berhasil dalam studi mereka harus berusia parubaya. Lin Yu masih sangat muda, apakah keterampilan medisnya dapat diandalkan? Tapi bagaimanapun, itu adalah orang yang diperkenalkan oleh Xie Changfeng, jadi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Faktanya, Xie Changfeng tidak tahu, karena Tuan Song sangat merekomendasikannya, jadi dia bersedia membawa Lin Yu untuk mencoba. Paman Yang, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Lin Yu berjalan ke arah Yang Kun dan duduk dengan baik hati. Meski gejalanya rumit, asalkan tetap minum obat, bisa disembuhkan. Bagaimana, Xiao He? Melihat Lin Yu menarik tangannya, Xie Changfeng bertanya dengan penuh semangat. Dia telah bersumpah untuk berjanji kepada saudara iparnya dan istrinya bahwa dia akan datang ke Qinghai untuk merawat mereka dengan benar, jika tidak sembuh, akan memalukan baginya dan Qinghai. Ini bukan masalah besar. Saya akan melakukan akupuntur dan moksibusi untuk saudara yang sebentar lagi untuk membantunya menghaluskan tendon dan mengaktifkan sirkulasi darah, dan kemudian meresepkan resep baginya untuk meminum lebih dari 10 dosis berturut-turut, dan dia akan sembuh, kata Lin Yu dengan percaya diri. Hebat, Xie Changfeng sangat bersemangat, dan dengan cepat memerintahkan Yang Yan untuk mengambil tas jarum. Tanpa diduga, ponsel Yang Yan berdering tiba-tiba saat ini. Xie Changfeng tidak punya pilihan selain bangun dan mengambil tas jarum. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya dia harus menyiapkan tas jarum di masa depan, jika tidak, dia akan selalu meminta orang untuk menyiapkan tas jarum terlebih dahulu ketika dia pergi ke rumah orang lain untuk berobat, yang akan membuat dia tampil tidak profesional. Yang Kun dan Tao Yueping juga khawatir, apakah ini dokter? Mereka bahkan tidak punya tas jarum. Tepat ketika Lin Yu mengeluarkan jarum perak untuk merawat Yang Kun, Yang Yan tiba-tiba datang dan berteriak, "Xiao He, bisakah kamu menunggu sebentar? Keponakanku baru saja meneleponku dan menyuruhmu untuk tidak terburu-buru sih, tunggu sampai dia datang." Chen Ming akan kembali. Tao Yueping bertanya dengan heran, bukankah dia sibuk? Petik 2. Putramu mengkhawatirkan ayahnya, jadi dia menunda pengumuman dari ibu kota dan bergegas kembali dengan pesawat. Saya sudah meninggalkan bandara. Yang Yan berkata sambil tersenyum. Itu hubungan yang baik, biarkan dia mengenal Xiao He. Xiao He, pernahkah kamu mendengar tentang keponakanku? Yang Chen Ming, Xie Changfeng tertawa, nadanya cukup bangga. Yang Chen Ming, apakah itu bintang besar? Lin Yu bertanya setelah memikirkannya. Haha. Ya, kalian anak muda seharusnya sudah mendengar lagunya, kan? Xie Changfeng tertawa. Tentu saja aku mendengarnya. Istriku masih penggemarnya. Petik 2. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa itu kebetulan. Yang Chen Ming ini adalah penyanyi yang sangat populer dan kuat. Selama bertahun-tahun, lagu tersebut menduduki peringkat platform musik utama sepanjang tahun. Jiang Yan adalah penggemar setianya, dan dia mendengarkan lagu-lagunya di hari kerja, konon dia menyukainya sejak sekolah menengah, hingga sekarang.
Lin Yu telah berpikir bahwa ketika Yang Chenming datang ke Qinghai untuk konser, dia akan membawa Jiang Yan untuk mendengarkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk merawat ayahnya hari ini. Jika Anda ingin foto yang ditandatangani kembali, Jiang Yan akan sangat senang, bukan? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan lega. Setelah menunggu sekitar setengah jam, terdengar ketukan di pintu, dan Yang Yan buru-buru bangun untuk membuka pintu. Saya melihat seorang pria berpakaian sangat bergaya berdiri di luar pintu, itu adalah Yang Chenming. Lin Yu sedikit terkejut, dia tidak berharap dia dirawat dengan baik, dan dia hanya terlihat 27 tahun. Tapi Yang Chenming tidak kembali sendiri. Di sebelahnya adalah seorang asing berambut pirang, bermata biru, berhidung panjang yang sedang menyeret sebuah koper besar dengan palang merah besar di atasnya. Oh, sepertinya mereka masih rekan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi melirik orang asing berhidung panjang beberapa kali, dan tiba-tiba terkejut. Orang asing ini tampak akrab. Dia telah melihatnya di jurnal medis oleh Jiang Yan, dan dia tampaknya adalah ahli saraf terkenal di luar negeri. Chenming, siapa ini? Seluruh keluarga sedikit terkejut melihat orang asing itu. Oh, Bibi, Paman, ini Kai Luo, seorang ahli saraf yang saya undang dari ibu kota. Yang Chenming buru-buru memperkenalkan orang asing itu kepada semua orang. Halo, orang asing itu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, dan aksennya tidak terlalu berat, yang menunjukkan bahwa dia sudah lama tinggal di China. Lalu mengapa kamu mengundang Dr. Kai Luo ini? Yang Yan bertanya dengan agak malu. Mereka telah mengundang Lin Yu, dan sekarang Yang Chenming telah membawa dokter lain, yang benar-benar salah, seolah-olah mereka tidak percaya pada keterampilan medis Lin Yu. Xie Changfeng juga memiliki sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan berkata, Chenming, bukankah sudah kuberitahu, aku mengundang seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok untuk datang. Paman, siapa yang masih melihat pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini? Itu sudah ketinggalan zaman dan tidak berfungsi sama sekali, kata Yang Chenming dengan ekspresi agak menghina. Lin Yu tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini, bahkan, Yang Chenming tidak keberatan meminta orang lain untuk merawat ayahnya. Ya, Tuan Xie, saya memiliki pemahaman tentang pengobatan Cina Huaxia Anda. Masih mungkin untuk mengobati beberapa penyakit ringan, tetapi pengobatan Cina sulit efektif untuk penyakit saraf semacam ini, Kai Luo juga berkata. Oh, Tuan Kai Luo berarti pengobatan Tiongkok tidak sebagus pengobatan Barat Anda. Lin Yu tidak bisa duduk diam, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi itulah kebenarannya, kata Kai Luo dengan jujur. Apakah Tuan Kai Luo tahu tentang kondisi paman yang sebelum dia datang? Pernahkah Anda melihat gejala ini sebelumnya? Tanya Lin Yu. Saya belum pernah melihat gejala yang aneh seperti itu, tetapi dalam analisis terakhir masih kejang otot. Saya bisa menyuntiknya dengan BTXA baru negara kita, dan efeknya akan segera terlihat, kata Kai Luo dengan percaya diri. Gejalanya jauh lebih rumit daripada kejang otot biasa. Lengannya tidak bisa dibuka. Itu karena meridian matahari merasakan angin jahat, dan dia tidak memahaminya untuk waktu yang lama. Tidak ada solusi. Suara Lin Yu datar, tapi nadanya sangat tegas. Hahaha, Kai Luo tidak bisa menahan tawa. Tuan, kamu sangat lucu. Jika kamu tidak percaya padaku, bisakah kita bertaruh? Oh, bagaimana cara bertaruh? Lin Yu mengangkat alisnya. Jika obat saya tidak dapat menyembuhkan kondisi Tuan Yang, jika Anda menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkannya, saya akan menerbitkan artikel di majalah medis terbesar di Beijing besok, meminta maaf kepada pengobatan Tiongkok, dan bersedia sujud. Bagaimana kalau? Kai Luo bertanya. Yah, kamu bisa mendapatkan ini. Lin Yu mengangguk, sangat puas dengan taruhannya. Tentu saja, jika kamu kalah, maka kamu harus membungkuk dan meminta maaf kepadaku dan mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna. Kai Luo menatap Lin Yu dengan mata membara. Tidak, saya tidak setuju. Xie Changfeng mengerutkan kening dan membanting meja. Pengobatan Tiongkok adalah intisari dari Tiongkok. Mengakui bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna bukanlah berarti menghina intisari negara kita. Lagi pula,
Yang Lin Yu tundukkan kali ini bukanlah busur Lin Yu ke Kailuo, tapi busur pengobatan Tiongkok ke pengobatan Barat, bukan tulang punggung Lin Yu yang bengkok, melainkan tulang punggung Huaxia. Aku setuju. Lin Yu tersenyum dengan tenang. Bab 47 Tolong beri aku senyuman. Xiao He. Xie Changfeng tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Apakah Xiao He ini tidak tahu pentingnya taruhan ini? Jika di tempat lain, dia bisa bermain trik jika kalah, tetapi sekarang dia, pemimpin tertinggi kota Qinghai, bersaksi, tidak ada peluang untuk curang. Sekretaris Xie, jangan khawatir, saya yakin dengan kemampuan medis saya. Lin Yu tersenyum lega pada Xie Changfeng. Kamu Huaxia memiliki pepatah yang disebut kata-kata pria, si. Kailuo mengerutkan kening dan berkata, tidak dapat mengingat bagian kedua kalimat untuk sementara waktu. 4 kuda sulit dikejar. Lin Yu menyeringai, dan membuat isyarat tolong, Dr. Kailuo, jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku, tolong. Kailuo mengangguk berat, lalu berjalan ke Yang Kun, mengamati punggung dan lengannya, lalu membuka bagasi. Struktur bagian dalam kopernya sangat aneh, jelas dibuat khusus, dengan jarum suntik, perban, ramuan, pinset, pisau medis, semuanya. Ini adalah obat khusus baru yang dirilis di negara kita. Anda bisa merasakan gejalanya hilang hanya dengan 1 suntikan, kata Kailo kepada Yang Kun sambil menggambar tabung obat dengan jarum suntik. Apakah ini sangat ajaib? Tao Yuoping bertanya dengan penuh semangat. Dia menemani suaminya ke dokter begitu lama, tetapi tidak ada efek sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa tentang dokter. Melihat bahwa Kailuo sangat percaya diri sekarang, Tao Yuoping tidak bisa membantu tetapi menyalakan secercah harapan lagi. Bu, jangan khawatir, Dr. Kailuo adalah eksistensi terkenal di bidang medis di Beijing, kata Yang Chenming dengan percaya diri. Hanya orang setingkatnya yang bisa mengundang dokter. Xie Changfeng dan istrinya menyaksikan Kailuo menyuntik Yang Kun dengan sungguh-sungguh, dengan perasaan campur aduk antara suka dan duka, mereka berharap Kailuo dapat menyembuhkan penyakit Yang Kun. Tetapi pada saat yang sama mengkhawatirkan taruhan antara Lin Yu dan Kailuo. Setelah injeksi, Kailuo menyuruh Yang Kun untuk duduk diam sebentar, dan efeknya akan segera terlihat. Kemudian dia mengeluarkan obat khusus yang dibawanya, dan memberitahu Tao Yuoping untuk mengingat mencari dokter untuk menyuntikkan Yang Kun setiap hari. Petik 2. Tuan Kailuo, saya terlalu tidak sabar untuk meminum obat Anda sebelum berhasil. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Obatku pasti manjur, kamu siap untuk membungkuk. Kailuo melirik Lin Yu, cukup bangga. Tuan He, kan, terima kasih banyak telah datang untuk merawat ayah saya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia, dan biaya konsultasi tidak akan merugikan Anda. Yang Chenming berpikir bahwa Lin Yu mungkin takut perjalanan sia-sia, jadi dia berencana untuk membayar Lin Yu sekarang. Saya tidak memerlukan biaya konsultasi. Jika bukan karena undangan sekretaris Xie, tidak peduli berapa banyak uang, saya tidak akan datang ke sini. Petik 2. Lin Yu mengatakan ini dengan sangat keras, artinya meskipun Yang Chenming kaya dan terkenal, dia belum tentu membeli wajahnya, saya membeli wajah sekretaris Xie. Haha, Yang Chenming tersenyum, dan tidak berbicara lagi, tetapi berpikir dalam hati, Lin Yu ini tidak terlalu mampu, tetapi emosinya tidak kecil. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Yang Yan bertanya pada Yang Kun dengan tidak sabar. Yang Kun menggelengkan kepalanya, ekspresinya masih kesakitan, lengannya menempel erat di tulang rusuknya, tidak bisa bergerak. Belum waktunya, tunggu sebentar lagi. Kailo melihat jam tangannya. Semua orang menunggu dengan sabar, 5 menit kemudian, Kailo bertanya, bagaimana? Bisakah kamu menggerakkan lenganmu? Yang Kun masih menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan sekarang? Itu 5 menit lagi, dan ada butir-butir keringat di dahi Kailo. Masih tidak berhasil. Yang Kun menggelengkan kepalanya lagi, mencoba menggerakkan lengannya dengan kuat, dan langsung berteriak kesakitan. Tuan Kailuo, kami telah menunggu lebih dari 20 menit. Bukankah yang Anda sebut terlalu lambat? Lin Yu mengangkat alisnya dan berkata. Kailo tidak berbicara,
Keringat dingin di dahinya perlahan mengalir di pipinya, dan dia terus melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Kai Luo, apa yang terjadi? Ekspresi Yang Chen Ming juga sedikit berubah, dan dia berjalan dengan tidak sabar dan bertanya dengan suara rendah. Ini, tidak mungkin. Kai Luo cemas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Masuk akal bahwa itu seharusnya bekerja sejak lama. Saya katakan sebelumnya bahwa kondisi paman yang tidak berguna untuk pengobatan barat manapun, dan hanya dapat diobati perlahan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu tidak menunggu lebih lama saat ini, membungkuk untuk mengambil tas jarum, dan berjalan ke sisi Yang Kun. Melihat obat Kai Luo tidak bekerja, yang lain tidak pernah menghentikan Lin Yu. Karena penyakit Yang Kun, Tao Yuping secara khusus meminta seseorang untuk memesan beberapa setel pakaian khusus untuknya, yang mudah dilepas. Setelah melepas pakaian di tubuh Yang Kun, Lin Yu segera mengambil 3 jarum perak dengan tangannya, mengarahkannya dengan rapi ke beberapa titik akupuntur di bawah leher dan punggung Yang Kun, dan menusuknya. Beberapa helai aura hijau mengalir di sepanjang perak jarum perlahan meluncur ke tubuh Yang Kun. Wajah Yang Kun sedikit berubah, seolah-olah dia kesakitan, tetapi pada saat yang sama dia merasa sedikit lebih ringan. Paman Yang, ototmu belum cukup runtuh, dan titik akupunturmu telah berubah sedikit, jadi beberapa jarum ini sedikit sakit, kuharap kamu bisa menahannya, kata Lin Yu, sambil menusuk beberapa jarum lagi. Kai Luo di samping melihat operasi Lin Yu dengan tangan terlipat, dan terus menggelengkan kepalanya, dia mengakui bahwa obatnya tidak dapat menyembuhkan penyakit Yang Kun. Tetapi akupuntur Lin Yu tetap tidak berpengaruh. Menurutnya, Lin Yu hanya menggertak, bagaimana dia bisa disembuhkan dengan sedikit jarum perak. Setelah Lin Yu selesai menusuk jarum, dia meminta Yang Kun untuk duduk dan menunggu. Tuan He, kalau saya tidak salah, kemungkinan besar kita akan menggambar hari ini, kata Kai Luo santai. Tidak, Tuan Kai Luo. Saya menyarankan agar Anda dapat memahami bagaimana cara meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok sekarang, kata Lin Yu tidak tergesa-gesa. Sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Yang Kun tiba-tiba menggerakkan tangannya dan berkata dengan heran. Saat berbicara, dia menggerakkan lengannya sedikit, dan menemukan bahwa lengannya dapat dibuka perlahan, dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Oke, Tao Yuping terlihat tidak percaya. Setelah penyakit yang begitu lama, apakah akan sembuh dalam waktu sesingkat itu? Haha, Xiao He, tidak heran Penatua Song memujimu atas peremajaanmu, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Xie Changfeng menegakkan pinggangnya, wajahnya penuh kegembiraan. Memamerkan obat Cina Huaxia saya di depan setan asing, saya sangat bangga. Tidak mungkin. Kai Luo sangat terkejut hingga bahasa ibunya keluar, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Efek khusus BTXA yang diproduksi di negara mereka sudah berada di puncak dunia, bagaimana bisa kalah dengan beberapa jarum perak kecil. Tuan Kai Luo, pengobatan Tiongkok luas dan mendalam, dan itu tidak sebanding dengan pengobatan barat Anda. Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi warna di wajahnya. Sekarang mari kita lihat apakah Anda, orang asing, masih sombong. Tuan Kai Luo, apa yang Anda lihat hari ini adalah dokter pengobatan Tiongkok asli di Tiongkok. Xie Changfeng sangat bangga, dan dia bangga bahwa King Hai memiliki bakat muda seperti Lin Yu. Tuan He, saya sangat tersinggung sekarang, saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Yang Chen Ming sangat malu saat ini, memikirkan pertanyaan tentang pengobatan Tiongkok barusan, wajahnya terasa panas. Kakak Yang, tidak mudah bagiku untuk memaafkanmu. Kamu harus berjanji satu hal padaku, Lin Yu tersenyum ke samping. Melihat Yang Chen Ming dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri, Lin Yu sedikit terkejut, dan kesannya tentang dia meningkat pesat seperti bintang-bintang besar ini. Mereka sangat lapang, dan berapa banyak orang yang akan menundukkan kepala dan mengakuinya kesalahan. Saudaraku, tolong katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolak. Yang Chen Ming buru-buru setuju. Istri saya adalah penggemar setia Anda, tolong rekam video berkat untuk saya. Lin Yu tersenyum.
Kemudian Lin Yu meresepkan Yang Kun resep berdasarkan rebusan Guilou Guizi, dan memintanya untuk mengambil lebih dari 10 dosis untuk pulih. Tuan He, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Dalam 3 hari, Anda akan melihat surat permintaan maaf yang saya tulis kepada praktisi pengobatan Tiongkok di majalah. Percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit, tetapi setelah melihat pengobatan Lin Yu, dia sangat terkesan, jadi dia menjadi lebih sopan kepada Lin Yu. Xie Changfeng dan istrinya serta Yang Kun dan istrinya juga sangat berterima kasih kepada Lin Yu dan bersikeras menahannya untuk makan malam. Lin Yu dengan sopan menolak, bertukar informasi kontak dengan Yang Chenming dan pergi. Saat itu sudah malam, dan Lin Yu langsung pergi ke klinik Jiang Yan, menunggunya pulang kerja bersama. Sun Feng sangat sopan setelah melihat Lin Yu, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat apa yang terjadi di Biksi Zhuang terakhir kali. Setelah Jiang Yan pulang kerja, Lin Yu berkata dengan penuh semangat, "Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Jiang Yan. Tidak tertarik. Jiang Yan bahkan tidak repot-repot untuk berbicara dengannya, tetapi ketika dia melihat layar ponsel Lin Yu, dia tiba-tiba terkejut, dan merebut ponsel Lin Yu. Di telepon ada foto grup Lin Yu dan Yang Chenming, yang mereka ambil bersama ketika Yang Chenming mengirim Lin Yu ke bawah. "Bagaimana? Haruskah aku lebih tampan?" Lin Yu bertanya sambil tersenyum. "Ini sangat jelek, kamu tidak sebanding dengan yang lain." Jiang Yan mendengus dingin, tetapi nadanya lembut. Melihat foto-foto di ponselnya, hatinya bergetar. Ini adalah idola yang dia cintai selama 7 atau 8 tahun. Tahun-tahun muda itu, hari-hari kebingungan, kehilangan, kesedihan, dan kegembiraan, semuanya berjalan dengan ditemani Yang Chenming, bernyanyi ya, terasa sangat jauh, tapi masih hidup. "Bagaimana kamu bertemu dengannya?" Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia datang ke Qinghai untuk mengunjungi kerabat, dan ketika saya bertemu dengannya, dia berfoto bersama. Mengetahui bahwa Anda menyukainya, dia secara khusus memintanya untuk merekam video pendek untuk Anda." Lin Yu dengan cepat memutar videonya. "Halo Jiang Yan, saya Yang Chenming. Saya berharap Anda dan Jiarong memiliki pernikahan yang harmonis dan bahagia." Suara hangat dan berat Yang Chenming datang dari telepon, dan Jiang Yan tiba-tiba menangis. "Ketika kami menikah, aku masih sangat naif membayangkan dia bisa datang dan menjadi tuan rumah untuk kita sekarang. Tidak mungkin menjadi tuan rumah pernikahan, tapi masih mungkin untuk menjadi tuan rumah ulang tahun pernikahan kedua kita." Lin Yu berkata dengan lembut, menghela nafas dalam hatinya, "Jiarong Broter, lihat betapa baiknya saya kepada istri Anda, sangat baik hati. Ulang tahun pernikahan." Jiang Yan mencibir, "Kamu pikir dia adalah orang yang menjual bola gula di jalan, datang kapanpun kamu berkata, bahkan jika kamu punya uang, dia masih punya jadwal, ku dengar dia sibuk akhir-akhir ini. Aku sedang mempersiapkan untuk konser dunia, dan saya tidak punya waktu sama sekali. Bagaimana jika saya punya cara untuk membuatnya datang? Bisakah Anda menertawakan saya?" Lin Yu bertanya sambil tersenyum, dan tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah menarik untuk menggoda Jiang Yan sesekali. "Biarkan Suekin menertawakanmu." Jiang Yan berkata dengan marah, mengabaikannya, berbalik dan pergi dengan sepatu hak tinggi. Bab 48. 3 hari kemudian, Jiang Yan berhasil lulus wawancara di Rumah Sakit Rakyat Qinghai, dan secara resmi diterima dengan skor tertinggi dalam kemampuan komprehensif. Melihat Jiang Yan dengan penuh semangat mempersiapkan pelatihan selama seminggu di ibu kota, Lin Yu merasa sedikit lega. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu bahagia begitu lama. "Aku pergi, kamu seharusnya sangat bahagia," kata Jiang Yan dengan kepala tertunduk sambil mengemasi barang-barangnya. "Tidak, aku akan sangat merindukanmu." Lin Yu mencoba yang terbaik untuk mengatakannya dengan nada seorang suami. "Jangan gunakan trik ini. Aku tidak peduli jika kamu bergaul dengan Suekin, tapi ingat, bahkan jika orang tuaku tidak ada di rumah, aku tidak bisa membawanya pulang. Ini tempat tidurku," kata Jiang Yan dengan nada dingin, bersumpah pada dirinya sendiri kedaulatan di rumah ini. "Dia dan aku benar-benar hanya teman biasa."
Lin Yu mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, karena takut Jiang Yan akan mengenakan topi hijau pada dirinya sendiri karena marah, dan dia akan terlalu kasihan pada Broter Jiarong. Ambil ini untuk ketenangan pikiran. Lin Yu menyerahkan sepotong giok guanyin yang diberkati dengan mantra perdamaian. Jiang Yan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan tiba-tiba melihat sekilas benang merah di pergelangan tangan Lin Yu. Itulah yang diminta Lin Yu padanya pada hari dia baru saja bangun, tapi dia tidak menyangka dia akan memakainya sampai sekarang. Jiang Yan entah kenapa tersentuh, tetapi setelah dipikir-pikir, dia berpikir bahwa dia masih bergaul dengan wanita lain, hehe, bajingan. Kemudian dia mengambil jade guanyin, dan mengabaikan Lin Yu lagi. Seminggu setelah kepergian Jiang Yan, kehidupan Lin Yu sangat monoton, dan dia hanya berkomunikasi antara rumah dan toko roti di 2 titik dan 1 baris. Pada hari Minggu, dia pergi ke toko roti ibunya seperti biasa, dan begitu dia masuk, dia melihat sosok cantik, yang ternyata adalah Suekin. Saya melihat Suekin duduk di meja bersama ibunya dan mengobrol akrab. Di atas meja ada 1 set kosmetik labani dan beberapa tas Versace. Suekin mengambil sebotol krim tangan dan mengoleskannya di tangan Qin Siulan sambil berkata, "Bibi, tanganmu sering menyentuh air, dan kamu perlu lebih memperhatikan perawatan setiap hari. Mengapa kamu ada di sini?" Lin Yu mengerutkan kening. "Kamu di sini?" Suekin melihat Lin Yu berdiri tiba-tiba, dengan rasa malu yang tak terlihat melintas di wajahnya. "Aku di sini untuk membeli beberapa roti, dan melihat Bibi." Lin Yu mengangguk dan menyapu meja melihat hal-hal yang ada di daftar. Dia berkata dengan datar, "Tidak apa-apa untuk dilihat, dan barang-barangnya baik-baik saja, tidak mahal. Itu adalah beberapa sampel yang diberikan kepada saya oleh pabrikan, jadi saya membawanya di sini untuk Bibi." Suekin wajahnya sedikit tidak wajar. Nyatanya, perasaannya pada Lin Yu bukanlah rasa suka, tapi kesan yang baik, karena dia selalu membenci pria lain, jadi Lin Yu sangat spesial baginya. Terlebih lagi, setelah mengalami apa yang terjadi malam itu, Suekin merasa bahwa Lin Yu sangat misterius, dan mau tidak mau ingin dekat dengannya, dan ingin tahu segalanya tentang dia. Misteri selalu menjadi senjata ajaib bagi pria untuk memikat wanita, dan juga merupakan awal dari kejatuhan wanita. "Kiner, aku akan mengambilnya kali ini dulu, dan lain kali jangan membawa apapun." Melihat suasananya sedikit canggung, Qin Siulan buru-buru berkata, "Maaf mengganggumu." Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari luar pintu, diikuti oleh suara sepatu hak tinggi dan koper pergi. Lin Yu menoleh untuk melihat, dan segera mengenali Jiang Yan. Jantungnya berdetak kencang, dan dia bergegas mengejarnya. "Mengapa kamu kembali hari ini?" Lin Yu buru-buru meraih lengannya. "Pikir aku akan kembali lebih awal. Lalu aku akan keluar dan tinggal selama beberapa hari lagi." Jiang Yan berkata dengan dingin, merasa tidak nyaman di hatinya. Dia membawa produk khusus untuk melihat ibu baptisnya tanpa kembali ke rumah setelah turun dari pesawat, dan melihat pemandangan ini pada akhirnya. "Kamu salah paham, dia di sini untuk membeli roti." Setelah mengatakan ini, Lin Yu sendiri tidak mempercayainya, tapi inilah kenyataannya. "Kamu pasti Nona Jiang, jangan salah paham, Lin Yu dan aku hanyalah teman biasa." Suekin juga mengikuti. Sebagai seorang wanita, saat dia melihat Jiang Yan, dia tidak bisa menahan rasa cemburu, dan bahkan merasakan rasa frustrasi di hatinya. Pantas saja Lin Yu sama sekali tidak tertarik pada dirinya sendiri. Pria manapun yang memiliki istri yang begitu cantik di keluarganya mungkin tidak akan tertarik pada wanita lain. Nyatanya, penampilan Suekin berbeda dengan Jiang Yan, namun perbedaan tinggi badannya beberapa sentimeter. Tinggi Jiang Yan 1,7 meter memang luar biasa di kalangan perempuan. Terutama kedua kaki panjangnya yang indah dan proporsional dapat digambarkan sebagai membalikkan semua makhluk hidup. "Kamu juga salah paham. He Jiarong dan aku hanya..." Jiang Yan ingin mengatakan bahwa dia dan He Jiarong sebenarnya hanyalah pasangan dalam nama, tapi dia sedikit tidak mau ketika dia sampai pada titik berbicara. Mengapa haruskah suaminya menyerah pada orang lain? Jadi nadanya berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Nona Sue, tolong hargai dirimu." "Nona Jiang," kataku, "kami hanya teman biasa. Mengapa
Kamu begitu tidak percaya diri. Wajahnya langsung tenggelam, dan dia menatap Jiang Yan dengan dingin. Dia awalnya memusuhi Jiang Yan, tetapi melihat nada buruk Jiang Yan, dia menjadi kasar. Lin Yu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, karena dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, dan dia hanya merasakan bau asam samar di udara. Mungkinkah kedua wanita cantik ini cemburu pada diri mereka sendiri? Oke, ini semua salah paham. Berhentilah berdebat, mari kita semua duduk di dalam. Qin Siulan juga malu, tidak tahu bagaimana memuluskan semuanya. Tidak perlu, Bibi Qin, di sini sangat ramai sehingga aku tidak bisa menampungku. Ini adalah produk khusus untukmu. Aku akan pergi dulu. Jiang Yan menjejalkan barang-barang itu ke tangan Qin Siulan, lalu berbalik dan pergi. Bu, kalau begitu aku akan pergi dulu. Lin Yu mengatakan sesuatu, dan bergegas untuk menyusul. Sue Qin menggigit bibirnya dengan erat, dengan wajah tidak rela, dan menginjak kakinya dengan marah. Jiang Yan ini benar-benar terlalu mendominasi. Mengapa Anda mengejar saya alih-alih kembali membujuk pacar kecil Anda? Jiang Yan melirik Lin Yu dengan dingin, merasa sedikit puas di hatinya. Apakah Anda melihat bahwa Lin Yu masih sangat peduli padanya? Kakak perempuan, tolong maafkan aku benar-benar tidak punya apa-apa dengannya. Lin Yu merasa bersalah di dalam hatinya, jika dia memiliki sesuatu dengan Sue Qin, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu produk khusus. Jiang Yan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan memukul kepala Lin Yu. Lin Yu mengambilnya dan melihatnya, dan ternyata itu adalah mainan. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menggumamkan suara pelit. Faktanya, Jiang Yan tahu bahwa Lin Yu dan Sue Qin tidak punya apa-apa, karena sebelum dia pergi, dia berhati-hati dan meminta nomor telepon Qin Siulan. Selama seminggu dia pergi ke ibu kota, dia tetap berhubungan dengan Qin Siulan dan tahu dinamika Lin Yu seperti punggung tangannya. Dan Qin Siulan sangat mencintainya, dan menganggapnya sebagai menantu perempuannya sendiri. Jadi tentu saja dia tidak akan membohonginya. Hubungan antara dia dan Qin Siulan juga memanas dengan cepat selama minggu ini, jadi dia segera bergegas saat dia turun dari pesawat. Beberapa hari kemudian akan menjadi ulang tahun pernikahan He Jiarong dan Jiang Yan. Lin Yu secara khusus menelepon Yang Chenming dan bertanya apakah dia berada di Qinghai pada hari jadi, dan ingin mengundangnya. Sayangnya, dia mendapat jawaban negatif. Lin Yu agak kecewa, jadi dia harus memesan meja di restoran barat yang dibuka oleh Yang Chenming sendiri, dan berencana pergi ke sana untuk merayakannya. Awalnya, Jiang Yan bermaksud makan bersama orang tuanya di rumah, tetapi Lin Yu tidak setuju, dan orang tuanya mendesak mereka untuk pergi keluar. Jadi pada akhirnya Jiang Yan berdandan dan pergi bersama Lin Yu. Karena hari ini adalah akhir pekan, restoran barat sudah penuh dengan orang. Ini adalah salah satu restoran barat paling mewah di kota Qinghai. Steak sirloin harganya beberapa ratus yuan, dekorasi restorannya bergaya dan elegan, dan suasananya elegan dan tenang, sangat populer di kalangan anak muda. Tuan, maaf, meja ini disediakan untuk pria ini. Pelayan membawa Lin Yu ke meja mereka, hanya untuk menemukan bahwa meja itu telah ditempati oleh pasangan lain. Ini adalah salah satu kursi terbaik di restoran ini, khusus dipesan oleh Lin Yu, dan sekarang sudah ditempati. Dia agak kesal. Tidak masalah di mana kamu duduk. Kami juga memesan tempat duduk. Mengapa kami harus memberikannya padanya? Petik 2. Pria yang duduk di atas meja berkata dengan jas biru dan kemeja putih. Dia berpakaian elegan, tapi kualitasnya rendah. Permisi Pak, kami selalu menginformasikan nomor meja pada saat melakukan reservasi. Silakan duduk sesuai dengan nomor meja Anda, ucap servis Ai dengan sopan. Nomor meja saya ada di sini. Lan Suit berkata dengan kasar. Ketika dia memesan meja, kursi yang bagus sudah dipesan, jadi dia datang ke sini lebih awal malam ini untuk menempati kursi ini, dan tentu saja dia menolak untuk menyerahkannya dengan mudah. Maka menyusahkan Anda untuk menunjukkan informasi reservasi Anda. Saya menghapusnya. Tuan, apakah Anda sudah selesai? Lan Suit berkata dengan tidak sabar, hubungi manajer Anda dan beritahu saya. Dia bertanya siapa saya.
Dia berbicara kepada pelayan serta Lin Yu. Lupakan saja, ayo ganti meja lain. Jiang Yan menarik Lin Yu, tidak ingin merusak minatnya karena masalah sepele ini. Alasan mengapa manusia menjadi manusia adalah karena manusia memiliki aturan, dan mereka disebut manusia ketika mereka bertindak sesuai aturan. Jika tidak ada aturan, apa bedanya dengan binatang buas? Setelan biru dengan alis terangkat, dan berkata dengan dingin. Oh sial, siapa yang kamu marahi? Lan Sifu tiba-tiba berdiri, dan hendak menamparkan wajah Lin Yu dengan tangannya. Lin Yu meraih pergelangan tangannya, tiba-tiba membalikkannya, dan setelan biru itu terbanting ke atas meja. Aduh, sakit. Saat ini, seorang pria berjas bergegas mendekat. Manajer, pria ini tidak duduk sesuai dengan nomor mejanya sendiri, dan menempati kursi orang lain. Pelayan itu menjawab dengan cepat. Tuan Mudaki, melihat wajah pria bersetelan biru itu tiba-tiba berubah, manajer restoran bergegas dan menarik tangan Lin Yu, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Dia mencuri tempat dudukku. Feder mengerutkan kening. Saya manajer di sini, jadi tentu saja saya memiliki keputusan akhir di kursi. Kursi hari ini adalah milik Tuan Mudaki. Sebagai kompensasi, saya dapat memberi Anda diskon 10% untuk konsumsi Anda. Nada bicara manajer restoran tidak bisa ditolak. Tidak, aku yakin aku akan duduk di kursi ini hari ini. Ekspresi Lin Yu serius, dan dia sama sekali menolak untuk menyerah. Sungguh, tolong keluar, restoran kami tidak melayani Anda. Manajer restoran memberi isyarat mengundang dengan wajah dingin. Bab 49 ulang tahun pernikahan spesial. Setelah manajer restoran selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pelayan yang segera pergi memanggil dua satpam berjas hitam. Restoran setingkat mereka tentu saja perlu dilengkapi dengan beberapa penjaga keamanan jika ada yang membuat masalah dan mengganggu makanan tamu lain. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang kelas atas, dan keamanan adalah jaminan minimum mereka untuk para tamu. Ya, biarkan mereka keluar. Tuan muda pertama Ki mencubit pinggangnya saat ini, begitu sombong sehingga lubang hidungnya keluar. Dia sering menjadi pelanggan restoran ini dan menghabiskan ratusan ribu dolar di sini setiap tahun, jadi manajer restoran memperlakukannya dengan sangat hormat. Kamu membiarkan kami pergi dan kami pergi. Kamu adalah manajer restoran, siapa yang memberimu kekuatan seperti itu? Lin Yu berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepada manajer restoran, berkata, tolong baca kartu ini sebelum berbicara. Kartu ini diberikan kepadanya oleh Yang Chenming setelah mengambil foto hari itu, mengatakan bahwa restorannya didedikasikan untuk kartu VIP emas hitam khusus. Konsumsi dengan kartu tersebut tidak dikenai biaya. Lin Yu awalnya tidak menginginkannya, tetapi Yang Chenming bersikeras untuk memberikannya, mengatakan bahwa itu untuk berterima kasih kepada Lin Yu atas perhatiannya dalam menyelamatkan ayahnya. Lagi pula, Lin Yu tidak meminta sepeser pun dari biaya konsultasi. Ekspresi manajer restoran tiba-tiba berubah ketika dia melihat kartu ini, dan dia berkeringat dingin. Yang Chenming secara khusus memerintahkannya untuk melihat kartu itu seolah-olah melihat Yang Chenming sendiri, tetapi siapapun yang memegang kartu semacam ini adalah tamu terhormat Yang Chenming. Ada tamu yang datang dengan kartu emas hitam semacam ini sebelumnya, tetapi mereka adalah selebriti pemerintah dan perusahaan, atau orang internasional. Manajer restoran tidak pernah menyangka bahwa pemuda jelek seperti Lin Yu juga akan memegang kartu VIP bos mereka. Jika Yang Chenming tahu bahwa dia telah menyinggung tamu terhormat semacam ini, maka dia tidak perlu melakukannya, dia hanya berkemas dan pergi. Manajer restoran menggigil ketakutan, dan buru-buru membungkukkan tubuhnya dan berkata, pertama, Pak, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu Taisan, tolong maafkan saya, kami akan membersihkan dan mensterilkan kursi ini untuk Anda, segera, sehingga kamu bisa duduk dengan nyaman. Kamu bilang apa? Mendengar apa yang dikatakan manajer restoran, ekspresi Tuan Mudaki langsung berubah, dan dia berkata dengan tajam, apakah Anda lupa bagaimana saya mendukung penampilan Anda? Dia tidak mengerti mengapa. Lin Yu mengeluarkan kartu yang rusak,
dan sikap restoran manajer tiba-tiba berubah 180 derajat. Tuan Qi, jika Anda mau, saya akan mengganti tempat duduk Anda. Jika Anda tidak mau, maka saya minta maaf, silakan keluar dan jangan ganggu makan VIP kami. Wajah manajer restoran berubah, dan dia menatap jas biru itu. Dengan dingin Said. Begitu dia selesai berbicara, dua satpam berjas hitam segera muncul di belakangnya, merasa sangat menindas. Melihat Tuan Muda Qi tidak berani menyerang, dia mengerutkan bibirnya dan tersipu. Dalam beberapa hari terakhir, dia baru saja memiliki kecantikan sekolah yang besar. Si cantik sekolah ingin datang untuk pamer di hari ulang tahunnya hari ini, tetapi tanpa diduga bertemu dengan Lin Yu. Dia memiliki banyak rencana hari ini, dan dia mengandalkan rencana ini untuk mengesankan keindahan sekolah, dan kemudian pergi keluar untuk membuka rumah. Jika dia pergi begitu saja, maka semuanya akan hancur, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya untuk saat ini. Ayo pergi dan duduk di sana. Tuan Muda Qi dengan marah memanggil primadona universitas untuk pergi. Tuan, saya benar-benar minta maaf karena menunda makan Anda, ini semua salah saya. Manajer restoran itu terus tertawa, merasa ketakutan di dalam hatinya. Lin Yu bahkan tidak memandangnya, dan melambaikan tangannya. Setelah keduanya duduk, Jiang Yan bertanya dengan heran, kartu apa yang kamu dapatkan? Mengapa dia begitu sopan padamu? Petik 2. Ini adalah kartu VIP emas hitam di toko mereka. Ketika saya bertemu Yang Chen Ming hari itu, dia memberi itu padaku, Lin Yu mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Mengapa dia harus mengirimmu pergi? Tanya Jiang Yan. Beri aku senyuman, dan aku akan memberitahumu alasannya. Lin Yu memandang Jiang Yan sambil tersenyum, dan merasa agak sial bagi Jiang Yan untuk memiliki wajah dingin di hari yang istimewa. Jiang Yan memutar matanya, mengabaikannya, dan menundukkan kepalanya untuk memesan. Hari ini adalah hari ulang tahun pacar saya. Saya sangat senang bertemu dengan Anda di sini. Selama semua orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada pacar saya akan mengirimkan sebotol anggur merah ke setiap meja. Pada saat ini, Tuan Muda Qi tiba-tiba berdiri dengan anggur. Dia bangkit dan berteriak kepada hadirin. Semua orang tidak bisa tidak terkejut, meskipun mereka semua adalah konsumen menengah ke atas, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan pengeluarannya yang murah hati, karena harga awal anggur merah di sini adalah beberapa ribu yuan. Puluhan botol anggur merah ini bernilai puluhan ribu. Banyak orang datang ke sini bukan untuk makan, tapi untuk minum. Dibandingkan dengan di luar, wine di sini lebih lembut dan memiliki aftertaste yang lebih lama. Mendengar hal yang begitu baik, semua orang secara alami senang untuk bergabung, dan mengangkat kacamata mereka untuk memberi selamat kepada pacar Tuan Muda Qi di hari ulang tahunnya. Bele Universitas belum pernah melihat pemandangan romantis seperti itu, wajahnya memerah, dia mabuk, dan langsung dikelilingi oleh kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini baru permulaan, Tuan Muda Qi segera mengeluarkan kotak perhiasan Feng Yuanxiang dari sakunya, perlahan membukanya, memperlihatkan kalung zamrud yang mempesona di dalamnya, berpura-pura lembut, selamat ulang tahun, sayang, aku akan selalu mencintaimu sampai akhir zaman. Bagus. Kerumunan tidak bisa tidak tertular oleh adegan ini dan bertepuk tangan. Sudah ada air mata di sudut mata mahasiswi. Mereka pergi untuk melihat kalung ini bersama-sama, dan harga pasar lebih dari 80.000 yuan. Tanpa diduga, Tuan Muda Qi diam-diam membelinya untuknya. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk setuju dengan tubuhnya. Setelah membantu gadis itu mengenakan kalung itu, Tuan Muda Qi berdiri tegak lagi, berdeham, dan berkata, karena ini adalah toko yang dibuka oleh Bos Yang, ini pasti restu dari Bos Yang, pelayan. Gunakan layar lebar untuk menunjukkan saya video di ponsel akan disiarkan. Dia memerintahkan, dan pelayan bergegas mengambil ponselnya, dan menghubungkan ponsel ke konsol layar besar melalui Bluetooth. Setelah itu, semua orang melihat video Yang Chen Ming di layar lebar, dan mereka hanya mengucapkan beberapa berkah seperti selamat ulang tahun, dan pada saat yang sama menyebutkan nama primadona universitas. Bele Universitas sangat tersentuh sehingga dia menangis, dia tidak menyangka Tuan Muda Qi akan melakukan begitu banyak untuk dirinya sendiri. Semua orang di restoran juga tergerak,
dan banyak orang juga menunjukkan mata iri. Tidak mungkin superstar setingkat Yang Chen Ming merekam video ulang tahun. Jiang Yan juga sedikit linglung, dengan ekspresi iri yang tidak disengaja di sudut matanya, tetapi itu melintas, dan segera berubah menjadi tampilan acuh tak acuh lagi. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit menyesal, dia akan tahu lebih baik jika Yang Chen Ming bisa merekam video untuknya. Pada saat ini, di tengah sorak-sorai kerumunan, Tuan Mudaki telah mencium bunga sekolah, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak turun ke pinggang bunga sekolah, dan bunga sekolah tidak menolak sama sekali. Menurut apa yang dikatakan di awal, Tuan Mudaki memerintahkan pelayan untuk mengantarkan sebotol anggur merah senilai 6.600 ke setiap meja, yang dikirimkan ke lebih dari 10 meja di seluruh restoran, kecuali meja Lin Yu. Dia tidak lupa untuk melihat ke atas dan melihat bahwa tidak ada minuman di meja Lin Yu, dan mendengus dingin, kasihan hantu. Siapa? Tahu begitu dia selesai berbicara, dia melihat manajer restoran berjalan ke meja Lin Yu dengan sebotol anggur dengan hormat berkata, "Tuan dia, anggur Anda ada di sini. Ini adalah Lafite 1986, yang secara khusus diberikan kepada Anda oleh toko kami." Petik 2. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengarnya. Banyak orang yang hadir adalah pecinta wine, jadi mereka tentu tahu bahwa Lafite 1986, meski sedikit kalah dengan Lafite 1982, sudah menjadi yang terbaik dari semua wine merah, dan nilainya tak terukur. Tapi sekarang restoran memberi Lin Yu sebotol gratis, membuat orang diam-diam bertanya-tanya apa identitasnya. Wajah Tuan Mudaki memerah lagi, dan dia menggertakkan giginya dengan kesal. Alasan mengapa dia memberikan anggur merah di restoran adalah untuk mempermalukan Lin Yu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipermalukan, tetapi kehilangan wajahnya. Sebotol anggur merah bernilai puluhan ribu dolar di atas mejanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebotol Lafite tahun 1986 itu. Jiang Yan juga cukup terkejut dan ingin bertanya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lin Yu akan menganiaya dia lagi, dia segera menolak gagasan itu. Selamat ulang tahun pernikahan 2 tahun. Saya berharap bahwa setiap hari di masa depan, apakah kita miskin atau makmur, kita dapat memiliki perusahaan satu sama lain. Petik 2. Lin Yu mengangkat gelasnya dan berkata kepada Jiang Yan sambil tersenyum. Ini dia baru saja mengatakan di Baidu saya tidak menghafal kata-katanya dengan baik, dan saya sedikit tidak terampil dalam berbicara. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun pernikahan pertamanya, dia tidak memiliki pengalaman, dan ini akan menjadi ulang tahun kedua segera setelah selesai. Jiang Yan sedikit terkejut, dia tidak berharap He Jiarong mengatakan hal seperti itu, mengangguk puas, dan menyentuh Lin Yu. Hadirin sekalian, hari ini adalah ulang tahun pernikahan 2 pelanggan yang sangat penting di toko kami. Pada saat ini, manajer restoran tiba-tiba berlari ke ruang terbuka di tengah restoran, dan meneriaki semua orang dengan emosional, untuk mengungkapkan perasaanku terima kasih kepada mereka. Dengan ini saya memutuskan bahwa setiap orang yang duduk di sini malam ini akan bebas biaya untuk minuman dan makanan. Penonton tiba-tiba bersorak, mereka sangat beruntung malam ini sehingga mereka bisa mendapatkan pesanan gratis, dan mereka tidak bisa menahan sorakan. Saya menjadi penasaran, siapa pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka ini, dan mereka pasti memiliki latar belakang yang luar biasa untuk membuat restoran Yang Chen Ming gratis. Tuan He, Nyonya Jiang, saya berharap Anda memiliki pernikahan yang bahagia selama 100 tahun dan hidup bahagia. Manajer restoran datang dan berkata kepada Lin Yu dan Jiang Yan dengan penuh semangat. Mata semua orang tertuju, dan mereka semua berdiri dan bertepuk tangan. Untuk sementara waktu, seluruh restoran sangat ramai. Seluruh wajah Tuan Mudaki menjadi pucat, dan dia tidak percaya apa yang terjadi di hadapannya. Apakah anak ini kerabat manajer restoran? Jiang Yan dan Lin Yu juga terkejut, seolah-olah mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Kamu bertanya seberapa dalam aku mencintaimu, seberapa besar aku mencintaimu. Pada saat ini, suara nyanyian yang lembut datang, dan seorang pria berjas hitam perlahan keluar dari restoran, memegang mikrofon, bernyanyi dengan anggun, dengan kasih sayang yang dalam di matanya, yang sangat mengharukan.
Yang Chenming. Ah, bagaimana mungkin dia? Ini benar-benar dia, orang sungguhan. Orang sungguhan. Terdengar teriakan keras di seluruh restoran, dan para wanita yang semula anggun dan mulia tiba-tiba berubah sangat gila. Bab 50. Jiang Yan menatap kosong pada Yang Chenming yang muncul dari udara tipis, terdiam karena terkejut. Yang Chenming terus menatapnya sambil bernyanyi, berjalan ke arahnya perlahan, lalu mengulurkan tangannya padanya, mengundangnya untuk berdiri. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Cintaku tidak akan berubah, cintaku tidak akan berubah, bulan mewakili hatiku. Yang Chenming memimpin Jiang Yan ke tengah tempat sambil bernyanyi, dan kemudian dia berjalan ke sisi Lin Yu, dan juga mengundang Lin Yu di tengah venue. Tangan Lin Yu kemudian diserahkan ke tangan Jiang Yan. Tangan Jiang Yan sedikit dingin, Lin Yu mengepalkannya tanpa sadar, berusaha menghangatkannya dengan suhu tubuhnya sendiri. Cahaya lembut dan bayangan diproyeksikan ke bawah, dan nyanyian penuh kasih sayang melekat di telinga. Semua orang di ruangan itu terinfeksi oleh suasana romantis ini. Mereka sangat pendiam, tetapi pada saat yang sama mereka bernyanyi bersama Yang Chenming dengan suara rendah. Mata banyak orang sudah berlinang air mata, dan mereka sangat iri. Alangkah baiknya jika mereka bisa menikmati perlakuan semacam ini seumur hidup mereka. Di sisi lain, wajah tuan muda Qi pucat, dan tubuhnya gemetar karena marah. Orang seperti apa ini yang bermarga Hei? Mengapa orang yang luar biasa yang belum pernah saya dengar? Dia mempercayakan video Yang Chenming, yang dia peroleh melalui hubungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia langsung membawa orang yang sebenarnya ke sini. Pacar primadona sekolahnya pada awalnya tidak begitu bersemangat, dan wajahnya penuh kekecewaan dan kecemburuan. Setelah lagu selesai, semua orang bertepuk tangan dan berteriak, dan banyak gadis berteriak, Yang Chenming, aku mencintaimu. Yang Chenming tersenyum, lalu berkata kepada semua orang, saya sangat senang berada di sini hari ini untuk menyaksikan teman baik saya He Jiarong dan Jiang Yan pada ulang tahun kedua pernikahan mereka. Saya berharap mereka panjang umur bersama dan 100 tahun cinta. Kerumunan bersorak lagi. Lin Yu sangat terkejut dengan kepulangannya yang tiba-tiba, karena ketika dia menelepon Yang Chenming secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat kembali ke ibu kota, tetapi sekarang dia muncul di depan mereka. Faktanya, Yang Chenming memang ada di ibu kota, tetapi setelah menerima panggilan Lin Yu, dia menunda pekerjaannya, dan segera kembali, hanya untuk mengejutkan Lin Yu dan Jiang Yan. Jiarong, ulang tahun pernikahan hari ini, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Yang Chenming menggoda Lin Yu sambil tersenyum. Baru saat itulah Lin Yu mengingat kalung hijau kekaisaran, dan dengan cepat mengeluarkannya, dan meletakkannya di leher Jiang Yan di bawah tatapan semua orang. Ming Yu cocok dengan keindahannya, dan dalam sekejap, seluruh restoran tampak cerah oleh foto-foto indah Jiang Yan. Imperial Green. Sebenarnya Imperial Green. Ya Tuhan, ini benar-benar Imperial Green. Berapa harga Imperial Green? Ini cinta sejati. Tanda seru petik 2. Jiang Yan sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kalung ini akan sangat mahal, dia pikir itu adalah tawar-menawar di mana Lin Yu membelinya. Lagi pula, dia tidak punya uang, dan semua gajinya ada di kartunya. Wajah tuan muda sulung Qi pucat, dan dia mencengkeram dadanya dengan erat, entah kenapa tiba-tiba dia merasa agak sulit bernapas. Cium satu. Cium satu. Melihat momen bahagia itu, kerumunan mulai mencemooh tanpa sadar. Wajah Jiang Yan tiba-tiba memerah, dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia menundukkan kepalanya, penuh rasa malu, dan jantungnya berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, dia tidak bermaksud menolak kali ini. Dibandingkan dengan ejekan semua orang di pintu masuk klinik terakhir kali, suasana hatinya telah banyak berubah, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menantikannya, jika Lin Yu menciumnya, setidaknya dia tidak akan menolak. Baru sekarang dia menyadari bahwa secara tidak sadar, jauh di lubuk hatinya, dia perlahan menerima He Jiarong. Lin Yu sedikit malu dengan ejekan orang banyak, dia melirik Yang Chenming, dan Yang Chenming mengedipkan mata padanya dengan senyum di wajahnya, memberi isyarat agar dia bergegas. Lin Yu ragu-ragu sejenak, menyandarkan wajahnya di depan Jiang Yan, mencium aroma di tubuhnya,
jantungnya bergetar tak terkendali, dan menciumnya di sisi wajahnya seperti capung. Merasakan kehangatan di antara bibir Lin Yu, tubuh Jiang Yan sedikit bergetar, tetapi pada saat yang sama dia merasa sedikit tersesat di hatinya, bajingan ini, apakah bibirnya beracun? Mengapa dia mencium wajahnya? Hei, kenapa kamu hanya mencium wajahnya? Satu lagi. Semua orang tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa, terutama beberapa pria, yang begitu bersemangat sehingga kecantikan yang begitu cantik tidak bisa dicium sendiri. Bahkan jika mereka melihatnya dicium oleh pria lain, juga akan ada kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, aku akan cukup mencium ketika aku sampai di rumah, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan mencubit tangannya dengan keras dengan kukunya yang halus, dan Lin Yu mendesis. Selanjutnya, Yang Chenming memberi Jiang Yan dan Lin Yu lagu lain dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Dia harus kembali ke ibu kota sebentar lagi dan harus naik pesawat semalaman. Setelah mengirim Yang Chenming pergi, ekspresi bahagia di wajah Jiang Yan tidak memudar, dan dia bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu apa hubunganmu dengannya lagi pula tersenyumlah. Beri aku senyuman dan aku akan memberitahumu. Lin Yu tersenyum. Dia berkata, seolah-olah dia memiliki obsesi tertentu dengan senyum Jiang Yan. Jiang Yan memelototinya, lalu menyeringai acuh tak acuh, menunjukkan gigi putihnya, dan berkata, apakah tidak apa-apa? Tidak, senyumnya terlalu palsu. Itu lebih jelek daripada menangis. Makan dengan marah, dan berhenti bertanya. Ketika dia keluar dari restoran setelah makan malam, tiba-tiba hujan turun di luar, dan Lin Yu buru-buru melepas mantelnya dan mengenakannya di kepala mereka berdua. Untuk menghindari mengemudi dalam keadaan mabuk, keduanya tidak mengemudi saat datang, melainkan naik taksi. Sekarang sedang hujan, jadi sulit mendapatkan mobil, jadi mereka berdua bersembunyi di bawah pohon dan menunggu. Karena mereka berdua bersembunyi di bawah pakaian mereka, Lin Yu dan Jiang Yan sangat dekat, begitu dekat sehingga tubuh mereka hampir saling menempel. Kulit Jiang Yan memerah, merasakan suhu tubuh Lin Yu, dia merasa nyaman, dan sepertinya menikmati perasaan ini. Ini mobilnya, ayo pergi. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba berlari dan menghentikan taksi dengan putus asa. Pilih banyak hal untuk dilakukan. Lin Yu langsung melakukan serangan uang, dan berkata 5 kilometer. Saya akan memberi Anda 100 anak muda, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak melakukannya demi uang, saya hanya merasa kasihan kepada Anda karena hujan. Masuk ke dalam mobil tuan itu berkata dengan rapi. Kenapa kamu berdiri diam? Masuk ke mobil. Lin Yu cukup bangga, melihat Jiang Yan berdiri diam, dia buru-buru menyapanya. Paru-paru Jiang Yan akan meledak. Bajingan ini, mengapa dia selalu mengganggunya ketika dia dalam suasana hati yang baik? Dengan sedikit hujan, bisakah dia mati setelah beberapa saat? Yang lebih dibenci adalah ketika dia turun dari bus, Lin Yu berkata bahwa dia tidak punya uang untuknya, dan Jiang Yan membayar ongkos 100. Jiang Yan mengabaikannya lagi, dan berjalan pulang dengan marah. Lin Yu sedikit bingung, jadi, bukankah barusan tidak apa-apa? Setelah kembali ke rumah, ayah mertua dan ibu mertua masih terjaga. Melihat mereka berdua kembali, mereka menyapa mereka dengan senyuman dan menanyakan bagaimana ulang tahun pernikahan mereka. Itu tidak baik, kata Jiang Yan dengan marah, dan pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Apa yang terjadi, Jiarong? Li Sukin bertanya-tanya. Bu, jangan dengarkan dia, kamu baik-baik saja. Saat dia berbicara, Lin Yu menunjukkan kepada pasangan tua itu video yang diambil oleh manajer restoran di tempat saat itu. Ketika mereka melihat Lin Yu mencium Jiang Yan, pasangan tua itu tertawa lebar. Jiang Jingren buru-buru menarik Lin Yu ke dapur, mengisinya semangkuk sup putih tua dari panci, dan berkata, cepat, minumlah dengan cepat, ini baik untuk kesehatanmu. Apa ini, ayah? Bulu mengerutkan kening. Kamu bisa meminumnya jika aku menyuruhmu. Mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan? Li Sukin mendesak, saat kamu mengalami malam yang panas, cepatlah dan beri aku cucu, Jiarong, perjuangkan kekuatanmu. Yan dan He Jiarong telah menikah selama 2 tahun penuh, dan mereka masih belum memiliki anak,
Jiang Jingren dan istrinya ragu apakah He Jiarong memiliki beberapa kekurangan. Berkelahi, berkelahi, berkelahi setiap malam, Bu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan meminum semangkuk sup putih dalam sekali teguk. Setelah mandi di malam hari, Jiang Yan secara khusus berganti menjadi gaun tidur yang lebih seksi, setengah dari pahanya yang putih dan kencang serta seluruh betisnya terlihat. Tulang selangka tubuh bagian atas dan garis kariernya yang tipis juga terlihat samar. Dia tiba-tiba menantikan malam ini, berharap untuk memanfaatkan kegembiraan ini untuk melakukan sesuatu dengan Lin Yu, maka dia tidak akan berhutang pada He Jiarong, dan dia akan memiliki penjelasan kepada orang tuanya. Kalau tidak, setelah malam ini, dia tidak akan tahu apakah dia masih memiliki keberanian seperti itu. Tapi Lin Yu, yang membunuh 1000 pisau, buta seperti dia. Setelah mandi, dia berlari ke lantai dan tertidur. Jiang Yan dengan marah mengambil bantal dan melemparkannya, mengutuk, tidur, tidur, tidur kamu sampai mati. Di tengah malam, Lin Yu tiba-tiba terbangun, dan menemukan bahwa hidungnya berdarah mimisan, dan dia berlari ke kamar mandi dengan ketakutan, dan dia merasa penuh dengan ki ginjal, dan dorongan dalam aspek itu sangat kuat, sangat ketakutan, dia bergegas. Dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya 2 kali di pinggangnya, menekan dorongan itu. Faktanya, bukan hanya Jiang Yan tidak siap secara mental untuk itu, Lin Yu juga tidak siap, jadi dia terus menghindari, lagi pula, dia bukan He Jiarong. Saat ini di rumah sakit rakyat kota Qinghai, masih ada lampu menyala di sebuah kantor di lantai 6, ada 2 pria duduk di ruangan itu, satu lebih muda dan satu lebih tua. Membolak-balik folder, pemuda itu bertanya, sudah berapa lama dia bekerja? Termasuk pelatihan, kurang dari setengah bulan. Pria yang lebih tua itu menjawab dengan tergesa-gesa. Nah, bisakah kamu melakukan apa yang saya katakan terakhir kali? Pria itu terus membolak-balik file, dan berhenti segera setelah melihat foto di file tersebut. Ini adalah foto kehidupan Jiang Yan, di foto itu, dia mengenakan jas putih, dengan sosok yang proporsional dan ramping serta wajah yang halus. Pria muda itu membelai foto itu bolak-balik dengan jari-jarinya, sedikit gemetar. Dalam beberapa hari, akan ada pertemuan pertukaran akademik di Lingan, dan dia bisa dikirim ke sana, tapi... Pria yang lebih tua mendorong kacamatanya, dengan wajah bingung di wajahnya, meskipun saya juga seorang dokter kepala, saya tidak sebaik Li Haomingbi masih kekurangan kekuatan, jika dia tahu, itu akan sulit. Jangan khawatir, kamu akan punya uang, kata pemuda itu perlahan. Kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik. Pria yang lebih tua itu tampak cemas, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Oke, kalau begitu aku akan menunggunya di Lingan. Pria muda itu mengeluarkan foto itu, lalu menutup folder itu, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke atas meja, bangkit dan berjalan keluar. Di bawah cahaya, pria itu tinggi dan lurus, dengan penampilan luar biasa, dia mengenakan setelan yang terlihat seperti model Li Junyi yang menghilang tanpa jejak di Qinghai setelah pelelangan batu kasar terakhir.